Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Isa anak ya. Untuk kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang bagaimana membuat puisi bagi pemula. Oke, ya secara ringkas membuat puisi ada 7 langkah. Yang pertama yaitu tema, menentukan temanya apa. Kemudian membuat judul. Yang ketiga mencari kata-kata kunci. Yang keempat menyusun kata kunci menjadi baris kalimat. Yang kelima menggunakan gaya bahasa. Yang keenam penggunaan rima. Dan yang ketujuh penyempurnaan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema itu masih bersifat umum dan luas. Contohnya temanya apa? Tentang rumah tangga, remaja, pendidikan, kesehatan, kuliner, dan sebagainya. Dari tema akan kita buat apa? Judul yang mengarah lebih ke hal yang khusus atau spesifik. Misalkan, kalau temanya rumah tangga, mungkin judulnya adalah Permata Hatiku, tentang anak, kasih ibu, jasa tak terbalas, aku si durhaka. Kalau temanya tentang pertanian atau kuliner, mungkin si hitam, si hijau, si rawit, ungu yang dungu. Misalkan ini tentang si terong ya, ungu yang dungu. Atau pedas mempesona, pedas mengkurindu, tentang bakso yang sangat pedas atau mie. Kemudian tentang wisata, nah, Papua yang indah, Makasih Elang, alam surgawi, dan sebagainya. Tentang jendela dunia, ini cocok untuk apa? Untuk judul tentang apa? Pendidikan. Bukalah mata, pena, dan ilmu. Oke. Langkah berikutnya adalah yaitu mencari kata kunci. Kata kunci itu adalah stok kata-kata yang akan kita gunakan untuk membuat puisi. Nah, kita sediakan dulu, kita cari dulu sebanyak mungkin. Bisa dari kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan kata-kata jenis yang lain. Misalkan kata ganti ya. Contoh, misalkan kamu mengambil judul tentang food, tentang makanan. Maka kata-kata yang akan kamu pakai apa itu? Taste, delicious, hot, like, eat, drink, sweet, soft, cold, warm, dan sebagainya. Nah, misalkan tentang animal, binatang, binatang apa? Misalkan tentang si kucing, atau si gajah, atau krokodil, buaya, dan sebagainya. Maka kata-kata yang akan kamu pakai mungkin adalah body, nail, tail, head, nose, slow, smooth, fast, climb, walk, swim, move, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan human, misalkan tentang kamu akan bercerita tentang apa? Manusia, kakek, nenek, saudara, ayah, ibu, pak guru. Yang cocok apa? Old, young, strong, smart, clever, energetic, hand, spot, hold, arms, dan sebagainya. Oke, setelah kita menemukan kata kunci, kita akan mengembangkan kata kunci menjadi apa? Rangkaian kata menjadi kalimat yang indah dalam baris-baris puisi. Nah, kalimatnya jangan panjang-panjang ya, yang sederhana sebagai mana kamu masih belajar kelas SMP ini ya, siswa SMP, bukan kelasnya mahasiswa. Nah, jadi kalimatnya atau kata-kata yang kamu pakai yang sederhana aja. Dalam merangkai kata tuh kita melibatkan beberapa unsur yaitu apa? Nomor 5, gaya bahasa. Gaya bahasa yang biasanya dipakai adalah gaya bahasa perbandingan, yaitu membandingkan benda mati dengan benda hidup atau benda mati sebagai layaknya manusia. Yaitu contohnya adalah gaya bahasa simile, metafora, personifikasi. Contoh, senyummu menghangatkan hatiku, angin malam membelaiku, ranting pohon melambai ke arahku. Nah, kata menghangatkan, membelai, melambai itu yang bisa manusia. Nah, tapi angin, ranting itu diibaratkan sebagai manusia. Berikutnya, majas atau gaya bahasa personifikasi. Iya, digunakan untuk menggambarkan benda mati sebagai manusia kayak tadi ya. Kemudian metafora. Ini digunakan sebagai kiasan secara eksplisit karena persamaan sifat. Contoh, aku menangisi utangku dengan lintah darat.
kata lintah darah itu mengibaratkan apa? Orang yang memberi pinjaman tapi dia mencekik, seperti menghisap darah dari orang yang dipinjami, seperti lintah darat, ya. Oke, metonimia, gaya bahasa ini menyandingkan istilah sesuatu dengan merujuk pada benda yang atau merek yang terkenal. Contohnya, kalau haus minumlah aqua. Nah, sebetulnya bukan aqua tapi apa? Minumlah air. Nah, contoh yang lain, dia lari sambil menggenggam Samsungnya. Kata Samsung itu apa tuh? Iya, sebagai handphone. Nah, padahal Samsung itu bisa laptop, bisa aja televisi. Gaya bahasa repetisi, yaitu apa? Mengulang-ulang kata yang sama dalam satu kalimat. Ini contohnya ya, pria itu pencopetnya, dia pelakunya, dia yang mengambil dompet saya. Ini mengulang kata apa? Kata dia dan nya. Dia, nya. Oke, lanjut. Ya, yang keenam adalah penggunaan rima untuk memperindah puisi. Rima itu adalah apa? Pengulangan bunyi pada awal akhir bait atau pada akhir baris, sehingga apabila dibaca akan menghasilkan nada dan bunyi yang indah. Contoh ini ya, sinabung berbulan meronta, porak-porandakan seisi kota. Saat itu kau termenung, pukul 10 asap membumbung, abu bergulung mengepung, saudaraku datang disambut di gulung, akhirnya bergabung seisi kampung. Oke. Dari puisi ini ada beberapa rima, yaitu pengulangan ta dan ta, meronta dan kota. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah pengulangan kata ung. Nah, di akhir kata yang pertama, baris pertama itu sinabung, termenung, membumbung, mengepung, digulung, dan kampung. Ung, semua itu adalah rima. Nah, dalam membuat puisi, apakah rima itu perlu atau harus? Tidak. Kamu boleh membuat puisi sebebas-bebasnya. Tidak usah memakai rima, nggak apa-apa ya. Karena untuk membuat rima itu perlu kita kosakata yang banyak. Oke, berikutnya langkah ketujuh adalah, ini masih ada lagi ya, pemakaian rima, yaitu pemakaian akhir di ini, an. Nah, juga ini an yang bawah ini adalah rima. Kalau dibaca semakin indah rasanya ya. Berikutnya adalah yang tahap ketujuh adalah penyempurnaan ya. Setelah puisimu jadi, maka pasti kamu nggak puas. Kamu baca lagi, dan akan kamu edit, kamu ganti kata-katanya. Bahkan judulnya juga bisa dirubah, jumlah barisnya, pengaturan bait, menambah hiasan ornamen, dan juga penulisannya yang rapi. Dan jangan lupa, di bawah kanan puisi ditulis identitas pengarangnya, namamu, ya, nama, kelas, dan nama sekolahnya. Dan penyempurnaan di hal-hal yang lain. Dan dalam penulisan, jangan lupa lembar kertas jangan dihabiskan semuanya, tapi kelilingnya harus kosongkan, diberi garis batas ini ya, kotak. Setidaknya 2,5 sampai 3 cm keliling kosongkan. Ya, oke. Itu aja dari Pak Isam, semoga ada manfaatnya. Tetap belajar dan semangat belajar. Oh iya, satu lagi ya, kalau kamu mencontoh yang ada di internet, boleh mencontoh sebagai tambahan informasi, tambahan ilmu, tapi tidak boleh menjiplak, tidak boleh meniru, ya. Karena itu akan tidak baik ya. Silakan membuat dengan kalimat dan kata-kata yang kamu rangkai sendiri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.